Video ini dipersembahkan oleh r2foto.id. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Rules of Romance. Bersama saya Susan dan saya Rosita. Kita hadir buat bercerita atau berbincang-bincang seputar relationship ya. Ya, masih tetap dengan relationship. Topik kita memang di sekitar situ. Sebagai mungkin pembukaan, kita mau ngomong apa nih? Nah, aku punya, tadi sih aku udah kebayang nih, gitu kan ya. Pernah nggak sih Mbak Susan itu punya hubungan yang bestie banget itu sama pacarnya, gitu? Yang gimana ya? Ikatannya tuh, gitu. Kira-kira pernah punya nggak? Oke, untuk ikatan ya. Ikatan itu maksudnya kita diikat gitu ya? Ya diikat, digulung, terus dikukus, sama lemper ya. Iya, kalau teman-teman sendiri ada yang punya cerita begitu nggak sebelum Susan ceritain personal pribadi? Ya, dari sebelum ya? Sebelum dijawab, teman-teman pernah punya nggak? Coba komen di kolom komentar. Terus oke, kalau tadi melanjuti dari pertanyaannya Rosita nih, ya, Ros kan tadi nanya, pernah nggak ya punya teman yang benar-benar ikatannya tuh not just teman ya, mungkin pasangan hidup yang ikatannya sangat kuat itu masih belum. Oh, tapi sebenarnya yang ikatan kuat definisinya apa sih Kak? Ini mendekati ideal deh. Pernah ngerasa nggak sih, ya walaupun nggak seideal banget ya gitu kan, siapa sih pernah tahu nggak siapa sih yang punya hubungan yang ideal gitu? Kalau aku sih belum menemukannya, siapa sih orang yang mau aku jadiin panutan ya. Oke, kalau di rumah kita kembali lagi ya Ros ya, karena Susan nggak sependapat dengan yang namanya punya hubungan yang ideal tuh, menurut Susan nggak ada gitu. Oke. Itu menarik nggak? Menarik pastinya, karena sebenarnya ideal dan tidak ideal itu kan menurut aku memang masing-masing pribadi. Nah itu gimana kalau Susan tuh gimana? Oke, jadi kalau menurut Susan sendiri ya, hubungan yang ideal itu hanya ada di novel-novel, komik-komik, begitu juga di film-film. Tapi di dunia nyata nggak bisa. Kenapa? Karena kita diciptakan tuh nggak sama, Ros. Pada saat kita diciptakan sebagai pria dan wanita, itu yang terjadi adalah kita tuh memiliki kekurangan-kekurangan. Iya, sama-sama memiliki keterbatasan ya. Keterbatasannya itu yang membuat kita jadi nggak bisa menjalin namanya hubungan yang ideal. Itu kalau menurut Susan. Karena kalau hubungan ideal artinya dua-duanya bisa ya mungkin mendekati ideal ya, ideal. Itu ada. Tapi kalau untuk benar-benar ideal, kayaknya mungkin kita belum punya, atau mungkin nanti kita kasih tahu kita siapa sih yang menurut kalian pasangan ideal menurut kalian, dan atau ada contohnya nih gitu. Coba kasih tahu ke kita. Nah, tadi itu jadi ya menurut Susan sih nggak ada ya, tapi mendekati ideal aja. Karena pada saat kita mendekati ideal artinya kita bisa menerima kekurangan masing-masing. Kalau ideal tuh sama-sama sempurna gitu. Ya, tapi kan nggak ada manusia yang sempurna ya. Makanya menurut Susan sih itu akan berbeda gitu jatuhnya. Dan mungkin yang kita bisa lakukan dengan dua insan yang dengan tidak kesempurnaan mereka itu adalah membangun jalin komunikasi. Dengan karakter yang berbeda itu kita harus bangun komunikasi ya. Kepercayaan, komunikasi, ya itu sih hal-hal yang kita bisa bantu gitu loh, untuk kita bisa share ya sama teman-teman sekalian gitu loh. Tapi ada yang bilang nih, hal yang
menurut mereka gitu kan, menurut teman-teman di sana, ideal itu ketika mereka saling menghormati gitu. Menurut Susan gimana? Kalau menurut aku ya, untuk saling menghormati memang itu diwajibkan ya. Ketika kita bukan hanya dengan pasangan tapi dengan yang lain juga kita harus menghormati. Tetapi bagaimana menurut Susan tentang saling menghormati itu dianggap ideal? Oke. Mungkin jadi gini, kalau menurut Susan ya, saling menghormati itu artinya kita tidak memaksakan kehendak kita. Oh ya, benar-benar. Karena kalau kita berpasangan, kita dalam satu relationship, which is a relationship couple goals banget nih ya. Ini couple goals banget. Kita tuh mau ya sama-sama bukan hanya menerima tapi menghormati juga pasangan kita. Pribadi kita adalah pribadi utuh, pribadi Rosita juga adalah pribadi utuh, pribadi pasangannya juga adalah utuh, gitu. Jadi ya kalau menurut Susan sih, mungkin ideal definisi sekarang tuh adalah itu. Sebagai pasangan harus ada yang bisa dewasa. Ya. Kalau semuanya childish atau kanak-kanakan ya bukan ideal jadinya berantem. Tapi jangan salah ya teman-teman ya, ada juga beberapa pengalaman tuh dimana teman-teman sepantaran dijadiin teman pacaran malah enak. Oh ya? Iya. Karena beda 1-2 tahun. Oh iya benar-benar enak gitu. Karena mereka masih tetap di age yang sama, age yang sama, terus masih sepemikiran gitu. Kadang kalau sama yang dewasa tuh bisa jadi bapak figur, bukannya. Iya. Benar sih, benar. So teman-teman maaf ya, mungkin Susan memang agak berbeda, tapi ya Susan satu sih punya prinsip, kita memang diciptakan berbeda. Jadi ini adalah pengalaman dari diri Susan, pengalaman Susan yang Susan mau sharing sama kalian. Benar. Karena ya kita memang harus punya pengalaman sendiri gitu. Ketika kita sama dengan orang lain, apa yang akan kita bagi, toh juga sama ya kan. Ini kan karena berbeda gitu, pengalamannya beda ya, seharusnya kita bagi gitu, supaya mereka bisa tahu nih, oh ternyata kita punya pengalaman yang unik atau berbeda dari mereka. Dan supaya hidup kalian berwarna. Jangan mau jadi hitam putih dulu. Emang TV di zaman tahun 20-an ya itu ya, hitam putih. Kita mau hidup kita berwarna. Mungkin yang menurut Susan yang penting bukan hanya di dalam relationship doang. It's not a relationship goal sama pasangan doang, tapi di semuanya juga yang bisa di-apply, yang bisa kita lakukan di masyarakat itu adalah menjadi seorang pendengar. Oh ya, itu memang kalau menurut aku itu hal yang wajib juga sih untuk setiap pasangan gitu. Ketika kalian selalu ingin didengarkan, ya lalu apa ya? Siapa yang akan menjadi pendengar gitu, dan lalu siapa yang akan memberikan solusi dari setiap pemikiran-pemikiran yang kalian mau gitu. Menjadi pendengar bukan hanya maksudnya kita tuh hanya duduk diam terus pasir, enggak ya, tapi kita ada feedback lah setelah kita mendengarkan apa yang dia ceritakan gitu. Ada ininya lah ya, apa timbal balik gitu. Karena kalau pada saat kita peduli sama seseorang, dia pasti akan ingin supaya kita menjadi the best version of ourselves. Nah, teman-teman, ada nggak yang pasangan-pasangannya ceritain deh pengalaman-pengalaman dari pasangan-pasangannya yang benar-benar ingin supaya kalian menjadi the best version of yourself. Tulis ya di kolom komentar. Oke? Terus apa lagi nih? Kata mereka sih gini ya, yang sepengetahuan aku lagi nih, yang kalian nih yang lagi nonton bilang kalau pasangan ideal itu yang selalu romantis, bener gak sih? Kalau aku sih enggak. Menurut aku sih enggak. Sebenarnya romantis itu
hanya Bumbu ya? kebutuhan bumbu ya benar, kebutuhan yang kadang-kadang diperlukan tetapi tidak selalu gitu. Kalau menurut Susan gimana nih? Oke, untuk namanya romantis itu menyenangkan ya? Pasti Pasti dong, karena kadang kan misalnya gini, pacar kita nih apa ya, ngajakin kita dinner. Yes, ya. Bukan hanya karena dinernya ya. Kalau Susan sih lebih senang oke, makan gratis. Ada yang sepakat? Kalau gue enggak. Iya, Baiklah. iya gitu kan. Tuh diajakin dinner. Nah gimana tuh menyenangkannya kalau diajakin dinner? Siapa sih yang nggak mau Siapa kan? sih nggak mau diajak pacar dinner gitu kan ya? Wow, Pasti berbunga-bunga. udah dikasih dinner, dikasih hadiah. Itu nambah lagi listnya ya kalau dari Susan ya. Benar. Ya, jadi sebenarnya itu hanya bumbu dari sebuah hubungan yang ya sebenarnya kalau kita sebutnya bukan ideal tetapi hampir mendekati ideal ya gitu. Ya, balik lagi kan nggak ada yang sempurna, berarti kan nggak perlu apa ya, Kita memaksakan diri Iya. supaya dia Ideal. jadi menyukai kita dengan hal-hal yang sebenarnya kita tidak ada gitu loh. Dan ya itu sih sebenarnya, makanya kalau untuk yang namanya romantis, bukannya menurut Susan nggak perlu sih romantis, karena memang romantis itu kadang membakar jiwa kita. bakar kan ya. Saya gosong ya. Iya sih sebenarnya. Kita akan menjadi semakin lebih dekat, semakin lebih mesra. Apalagi kalau dikasih elemen-elemen surprise, Wow, kado-kado tertentu. Siapa kalian suka kan? Gak nolak toh kalau dikasih surprise. Dan membuat kalian merasa spesial itu memang tidak semua orang ya bisa membuat kita memiliki rasa spesial tersebut. Dan mungkin yang terakhir kali adalah memberi ruang. Oh, jadi menurut Susan nih, ketika kita memberi ruang untuk pasangan, kita nih bisa anggap itu adalah pasangan yang ideal lah ya bagi kita. Kita udah ngerasa nih, oh dia ngasih aku ruang nih gitu, berarti aku udah cukup nih sama dia, berarti dia adalah pacar idealku gitu ya. Enggak gitu ya? Atau gimana? Pacar idealku itu ganteng ya. Bukan kayak kidding, itu salah satu faktornya, tapi ya gitu. Salah duanya apa nih? Salah duanya. Ntar besok kita ke salah tiga deh. Iya. Oke, jadi di sini tuh maksudnya memberikan ruang, gak posesif. Oh. Aku tuh beberapa kali ketemu pasangan-pasangan ya Ros ya. Gak tahu ya kalian pernah ketemu nggak ya pasangan-pasangan yang saking sayangnya dengan mengatasnamakan cinta, dia tuh bilang, kamu tuh nggak boleh kemana-mana ya Yang. Oh wow. Bahkan untuk ketemu temennya aja nggak boleh. Nggak boleh. Enggak, bayangin. Nah, apakah kalian mau punya pacar kayak gitu? Apa kalian bisa bilang pacar yang begitu tuh ideal gitu loh? Iya. Kemana-mana harus ngomong. Bahkan itu hanya dengan lingkaran bestie-bestinya si cewek aja, atau si pasangan atau si cowok sama teman-teman cowoknya aja, tetap harus dia tahu. Oh, oke. Bukan hanya tahu ya, tapi ngontrol gitu loh. Ada beberapa teman Susan yang begitu cerita. Jadi ya berilah ruang, karena dengan ruang itu kita juga jadi tahu dia itu sebetulnya di kehidupan nyatanya tuh bagaimana sih. Tapi sih balik lagi tadi, tapi benar banget, karena aku mengalami sendiri. Jadi punya pacar gitu ya, punya pacar seposesif itu gitu. Jadi ya memang ketika kita tidak diberi ruang, si entah wanita atau prianya gitu, dia akan ngerasa tidak apa ya, tidak punya kebebasan. Jadi ya seringkali bukan seringkali tetapi memang aku sudah mengalami, ya mungkin aku lebih baik break gitu. Dan
itu jadi toksik juga sih menurut aku, ketika misalnya nih kamu sama aku itu, kamu pria terus aku ceweknya gitu, terus kita duduk sampingan gini aja nih, ketika aku dipoto atau gimana gitu, itu nggak boleh. Tahu nggak, aku tuh harus pindah duduk, posisi duduk, entah itu nanti di samping ini adalah teman wanita aku gitu, it's okay, tetapi jangan sampai aku itu disandingkan dengan pria di sebelah aku, tepat di sebelah gitu. Jadi aku pernah ngalamin itu sih, dan akhirnya memang bukan kita tetapi aku memutuskan untuk ya mungkin aku nggak bisa kayak gini terus. Dan satu lagi, benar kata Kak Rostan itu, kata Rosita itu kalau misalnya seseorang yang posesif itu, yang pokoknya kemana-mana tuh harus laporan gitu. Terus foto juga nggak harus tahu-tahu dia, iya, apa ya namanya, menjaga perasaan dia, tapi dia nggak bisa menjaga perasaan kita. Nah, itu tanda-tandanya udah masuk ke toxic relationship. Benar. Karena dia akan mencoba mengkontrol kehidupan kita gitu. Walaupun sebenarnya itu baik kalau kita berpikirnya itu ke arah positif ya, tetapi kalau sampai duduk pun harus diatur gitu kan. Gimana kalau misalnya nih kalian tuh diatur gimana tuh? Iya, gimana? Iya kan? Kita bingung, jadi bingung ya kalau kita harus kayak gitu. Jadi coba deh lihat lagi seberapa ideal sih gitu, atau bagaimana idealnya kalian gitu loh. Menurut kalian apakah tadi tuh saling menghormati itu sudah masuk list atau tidak gitu, terus juga apa ya, menjadi pendengar gitu. Kalau menurut aku sih mungkin di 4 tadi ya, jadi pendengar, saling menghormati, terus juga romantisnya ada, terus memberi ruang. Kalau menurut aku ya, dalam satu hubungan ini tidak bisa nggak ada, harus ada gitu loh. Iya, memang harus ada, tetapi kalau di checklist ini hanya beberapa yang di checklist, jadi nggak ada yang ideal menurut aku sih gitu. Atau coba cek sendiri deh ke kalian, ke diri kalian, apakah ke-4 list yang tadi gitu sudah termasuk di dalam hubungan kalian yang kalian anggap ideal. Yang kalian anggap sudah ideal gitu. Jadi coba sekarang kita coba evaluasi lagi nih. Kalau memang belum ideal, bukan berarti kalian tidak bisa mencapai hampir ideal, enggak. Tapi ini adalah ruang untuk memperbaiki, improve. Jadi satu sama yang lain bisa akan lebih mesra, lebih harmonis. Jadi ikatannya tuh kayak yang tadi kata Kak Ros di depan, ikatannya tuh makin lebih kuat. Bukan hanya diikat pakai tali aja ya. Iya, dikukus ya pakai daun pisang gitu. Terus dipotong gitu. Dan dimakan deh. Kok jadi lapar. Kita ngomong apa ya? Kok jadi makanan? Bikin makanan lu. Namanya juga anak sehat. Kuat. Masa pertumbuhan ya. Jadi gini deh buat teman-teman ya. Kalau menurut aku sih jangan selalu berharap punya pasangan yang ideal, karena itu juga akan ya kalian jadi toksik gitu. Ya terimalah apa adanya. Cuman tadi tuh ada 4 ya kan ya. Ya diutamakan tuh ya saling menghormati. Dalam artian bukan menghormati nah, tapi itu upacara ya guys, bukannya di sini ya upacara. Jadi apa ya, supaya hubungan kalian itu komunikasinya jadi enak gitu. Jadi kan ketika satu mungkin berbicara lemah lembut gitu, kalian bisa mengimbangi. Iya. Jadi saling menghormati aja sih gitu. Terus juga jadi pendengar, itu luar biasa ketika kamu bisa jadi pendengar gitu.
siapa sih yang nggak bakalan kelepek-kelepek, siapa sih yang nggak bakalan betah sama kamu gitu ya kan ya. Iya, soalnya banyak loh orang zaman sekarang tuh yang nyerocos terus dan lupa berhenti. Apa ada titik koma? Kayak kita nih, kita hampir lupa nih kita menyudahi video ini gitu. Nah, jadi itu tadi beberapa yang bisa kita share ke kalian tentang hubungan yang sebenarnya bukan ideal tetapi mendekati ideal. Jadi idealnya kalian itu masing-masing. Jadi ciptakan itu supaya hubungan kalian bisa langgeng gitu kan ya, sampai akhir nanti. So teman-teman jangan lupa tonton terus Rules of Romance dengan tayangan-tayangan berikutnya, video-video berikutnya ya. Karena lebih banyak yang bakalan kita share ke kalian. Iya, dan siap-siap aja karena akan ada topik berikutnya yang akan membuat kalian jadi heboh dan seru. Ya, oke. Tonton terus pada hari Kamis, Sabtu, oh ya, jangan lupa Selasanya juga ada ya. Jam 7 malam. Oke, see you. Bye.